Sore, Sore, Pak. Pak. Sore, Pak. Oke ya, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di MBS ya. Kali ini adalah pertemuan kelima di sore hari ini ya. Ini berhubung sudah sore ya, kita padatkan saja ya. Untuk pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana membuat ya konsep layout dan view gitu ya. Dimana layout itu digunakan sebagai struktur dari tampilan antarmuka. Kemudian view itu ya segala sesuatu yang bisa kita lihat di layar ketika aplikasi dijalankan. Nah, kemudian untuk hari ini materinya adalah tentang kita akan perdalam pembahasan tentang activity ya, dan satu lagi yang disebut dengan intent. Ya, ini adalah bahasan kita hari ini. Ya, kemudian untuk tugas ya, nanti ada tugas ya. Kita beralih ke e-learning ya, jadi classroom-nya memang tidak bisa diselamatkan ya, nampaknya. Jadi nanti silakan saya minta tugas yang kemarin diupload ulang. Akan saya sediakan slot di e-learning untuk pengumpulan tugas pertama. Dan nanti ya malam gitu, saya atau habis ini ya, saya tambahkan tugas kedua beserta dengan kumpulan materi ya. Oke, kita akan mulai materinya. Di sini adalah activity. Jadi apa saja yang akan kita pelajari di sini adalah activity, kemudian definisi dari activity itu sendiri, kemudian memulai sebuah activity baru dengan menggunakan yang namanya intent. Intent itu apa nanti kita bahas. Kemudian melewatkan data ya, antara activity yang berbeda. Dengan dua activity yang berbeda kita bisa melewatkan data ya dari satu activity ke yang lainnya. Kemudian sedikit tentang navigasi ya, navigasi di antara activity yang akan kita buat di aplikasi Android. Kemudian ada yang terakhir ini sebenarnya tidak masuk ke bahasan ini dibahas minggu depan, yaitu activity life cycle, siklus hidupnya activity. Itu ya, itu untuk minggu depan. Oke, ya kita mulai dari activity dulu. Jadi sebenarnya kita sudah bahas di awal-awal ya. Jadi di pertemuan kemarin juga sudah disinggung kembali. Jadi kalau activity itu ibaratnya adalah halaman ya, halaman yang tampil di aplikasi ketika kita buka sebuah halaman, yaitu ada activity di sana. Dan kemarin ada ketika kita bicara tentang activity ada pasangannya ya, layout ya. Jadi layout itu untuk susunan antarmuka, sedangkan activity itu untuk proses logiknya ya, Kotlin-nya. Jadi codingan Kotlin-nya ada di activity. Nah, sebenarnya untuk yang lebih dalamnya pembahasan tentang activity ini dia adalah kita bisa apa ya? Kita bisa maknai si activity ini berdasarkan kata ini ya, kata berdasarkan namanya ya, activity ya. Activity itu kalau terjemahan bebasnya ya aktivitas. Aktivitas. Jadi sebuah activity adalah dia disebut dengan application component ya, komponen sebuah aplikasi di mana komponen ini tugasnya adalah untuk beraktivitas dengan aplikasi ya, berinteraksi ya, melakukan aktivitas lah pokoknya dengan aplikasi ya. Makanya ini disebut activity, bukan tampilan saja, bukan layout saja, bukan logic saja, melainkan dinamakan secara spesifik di sini activity. Ya, dia adalah sebuah komponen dari aplikasi yang tugasnya adalah menyelenggarakan aktivitas ya, interaksi antara user dan aplikasi. Ya, itu dari sisi konsep ya, di terminologi katanya gitu ya, activity. Nah, ini activity adalah sebuah komponen dari aplikasi.
biasanya dia adalah representasi dari sebuah halaman, sebuah window, dan tentu saja di sebuah window itu ada tampilannya, view-nya gitu, yang kita bisa lihat, user interface-nya, ya, yang usualnya dengan dibuatnya dengan XML, ada layout dan sebagainya itu yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Ya, dia representasinya biasanya sebuah window, bisa full screen, bisa floating, ya. Typically fills the screen, ya. Biasanya dia menempati seluruh layar, gitu ya. Tapi juga bisa digunakan juga sebagai floating window. Kalau Anda misalkan di handphone Android Anda ada fasilitas floating window, ya. Misalkan Anda sedang main game nih. Main game gitu tiba-tiba ada WhatsApp masuk, ya. WhatsApp masuk, ya. Kalau di handphone Anda ada menu untuk melihat aplikasi lain tanpa keluar dari game itu, gitu ya. Misalnya Anda sedang push rank nih, sedang seru, gitu ya. Kemudian Anda kena kill, gitu ya. Disempat nunggu dulu di base, gitu ya. Kemudian ada WA masuk, Anda bisa membuka WhatsApp, gitu ya, tanpa keluar dari game, ya, menggunakan floating window, gitu, ya. Dan bisa membalas chatting, gitu ya, tanpa harus keluar dari si aplikasi game ini. Ini salah satu contoh dari aplikasi floating window, ya. Nah, bisa juga digunakan seperti itu, gitu ya. Kemudian implementasinya dia menggunakan Kotlin, ya. Kalau di pemrograman kita biasanya juga satu activity ini disimpan dalam satu file Kotlin, ya. Ingat kemarin activity itu punya pasangan, ya, ada layout, XML, dan satu file Kotlin. Nah, itu biasanya satu file Kotlin itu digunakan sebagai logic dari activity-nya. Ya, kemudian adalah dia representasi dari GUI, ya, tadi sudah disebutkan juga, sudah disinggung bahwa activity ini juga representasi dari user interface dari aplikasi yang kita buat. Menyajikan sebuah user interface visual yang berfokus, hanya dia disebut activity, aktivitas kegiatan, ya, fokusnya itu. Ya, itu gabungan antara logic dan layout, dia membentuk GUI, ya, fokusnya pada kegiatan si user. Nah, makanya disebut dengan activity, gitu ya. Kemudian sebuah aplikasi dapat terdiri dari satu atau lebih activity tergantung aplikasi dan desain. Ya, kalau awal-awal kemarin kita sebut halaman, ya, activity itu bisa kita sebut sebagai halaman. Tapi di sini lebih dalam bahwa activity itu ya bisa halaman, bisa logic dari satu, gitu ya, satu kesatuan. Dan di sebuah aplikasi itu bisa terdiri dari lebih dari satu activity, ya, tergantung dengan desain aplikasi yang kita buat. Misalnya nih, kita membuat aplikasi sederhana untuk mendata profil mahasiswa, gitu ya. Jadi nanti kita bayangkan di situ ada halaman login, kemudian halaman register bagi yang belum mendaftar untuk mendaftar dulu. Kemudian ada satu lagi halaman untuk edit data profil, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari cerita tersebut, gitu, ada 3 aktivitas, yaitu satu aktivitas login, kedua aktivitas register mendaftar, ketiga aktivitas edit profil. Nah, jadi di sini sudah ada 3 aktivitas, ya. Maka kalau diterjemahkan ke aplikasi, ya, nantinya ada 3 activity, gitu ya. Gampangnya seperti itu. Jadi nanti terserah si desainer programnya, ya, dia membuat program seperti apa, kemudian aktivitasnya ada berapa jenis. Nah, kemudian dari beberapa jenis aktivitas ini yang kita desain, dia bisa diterjemahkan ke activity yang sesuai, gitu ya. Jadi, biasanya seperti itu. Nah, kemudian si activity ini sebenarnya ngapain sih? Ya, jadi contohnya seperti apa implementasinya? Jadi ini si activity ini represent an activity, ya. Jadi dia melambangkan sebuah aktivitas, gitu ya. Dia representasi dari sebuah aktivitas kegiatan, gitu ya. Contohnya di sini mengorder belanjaan, mengirim email, kemudian mencari direction atau arah di map, gitu. Contohnya itu, ya. Jadi
Itu adalah salah satu contoh ini adalah aktivitas yang khusus ya, mengorder belanjaan. Itu kan dia satu aktivitas walaupun isinya banyak gitu kan, tapi aktivitasnya kan satu, order belanjaan, mengirim email gitu ya. Emailnya ada input text, ada attachment dan sebagainya, tapi dia aktivitasnya. Kemudian ngapain lagi si activity ini? Ini ada dia ini handles user interaction. Jadi dia menangani interaksi dari user. Ya. Contohnya dia merespon klik button, kemudian merespon input text, ya input data di misalkan di edit text-nya gitu ya, kita masukkan data. Atau di sini login verification. Jadi dia memverifikasi user yang login ini valid nggak nih usernya. Nah, dia dilakukan oleh activity ini. Can start other activities in the same or other apps-nya. Jadi ini uniknya di Android ini, sebuah activity ini bisa men-trigger, ya, bisa menjalankan aktivitas lain, ya, activity lain, gitu ya. Baik itu di aplikasi yang sama maupun di aplikasi yang berbeda. Ya, contohnya seperti apa, misalkan ya. Saya berikan contohnya ini Anda sering lakukan sehari-hari biasanya. Anda lagi buka Facebook gitu ya, scrolling dapat postingan yang wah cukup oke nih, mungkin teknologi terbaru, atau ada hero baru muncul nih di Mobile Legends ya, ada assassin baru nih muncul gitu kan, kemudian ada muncul tutorial YouTube-nya gitu ya. Anda mau share itu ke teman Anda misalkan. Anda bisa share di Facebook juga, di repost di wall Facebook, atau bisa Anda buat postingan itu Anda japri ke teman Anda melalui WhatsApp. Jadi Facebook ada klik share itu, share eksternal gitu ya, via aplikasi WhatsApp. Nah, antara Facebook dan WhatsApp ini kan dua aplikasi yang berbeda. Tapi Anda bisa nge-share sebuah konten di satu aplikasi ke aplikasi yang lain gitu ya. Di mana ini adalah dua activity ya, berbeda di dua aplikasi yang berbeda. Nah, uniknya di sistem Android seperti itu. Jadi bisa men-trigger activity baik di satu aplikasi yang sama maupun di aplikasi yang berbeda. Gitu ya. Itu ya uniknya seperti itu. Ini nanti ada hubungannya dengan intent tadi. Ya, men-trigger di aplikasi yang sama dan aplikasi yang berbeda. Itu nanti ada hubungannya dengan intent. Kemudian ini has a life cycle. Jadi si activity ini punya namanya life cycle, siklus hidup. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan, jadi activity life cycle. Jadi sebuah activity ini punya siklus hidup. Ada created, started, run, pause, resume, stop, dan destroy. Ya. Kalau kita yang pernah coba di pertemuan kedua kemarin, itu ada ketika kita lihat di codingan di Kotlin create. Ketika activity tersebut dibuat, dia ngapain? Nah, kalau yang kemarin kan di pertemuan kedua kita sudah coba membuat sebuah tampilan hello world gitu ya. Ketika activity tersebut di-create, dia ini di bawahnya set content view. Jadi menampilkan sebuah layout gitu. Ketika activity-nya di-create. Nah, dalam penggunaannya nanti siklusnya nanti berubah-ubah ya. Ada start date, ada run, ada pause, ada resume, stop dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas minggu depan. Itu namanya activity life cycle. Dan ini tadi sudah saya singgung, set content view, ini adalah sebuah metode untuk memanggil layout ya. Jadi memerintahkan agar si activity ini memanggil file layout-nya, file XML-nya, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian, ini gambaran apa ya, globalnya, gambaran besarnya dari sebuah aplikasi. Jadi sebuah aplikasi ini terdiri dari beberapa activity yang terkait antara satu dengan lainnya. Ya. Mungkin ada satu saja, tapi jarang ya satu ya.
lebih dari satu biasanya activity-nya untuk program yang sederhana. Jadi ada beberapa activity yang antara satu activity dan yang lain itu saling berkaitan. Contohnya tadi misalnya kita buat program sederhana aplikasi untuk edit data profil mahasiswa. Ada 3 activity tadi, activity login, kemudian register, kemudian edit profil. Nah, misalkan 3 itu. 3 activity ini akan membentuk sebuah aplikasi, gitu ya. Seperti itu dari 3 aktivitas itu. Kemudian activity yang utama ini disebut dengan main activity. Nah, kalau kita lihat kembali kemarin ya, pertemuan kedua sudah saya contohkan buat aplikasi dari template gitu ya, Hello World. Nah, activity yang pertama itu otomatis akan disebut dengan main activity. Ya, kalau kita tambahkan activity yang lain, itu kita suruh menamakan sendiri mau activity apa. Harus beda ya, nggak boleh sama-sama. Nah, jadi activity utamanya, nah itu namanya main activity. Ya. Kemudian ini selanjutnya nih, activity bisa diatur di dalam diorganize ya, ditata, diatur dalam hubungan parent child. Jadi ada parent-nya, ada child-nya, dan nanti hubungannya itu dengan navigasi antar aplikasi yang ada 2 metode nanti ya, ada yang lewat manifest, ada yang lewat satu lagi lewat back button. Nanti ada pembahasannya setelah ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebuah aplikasi Android ini terdiri atas beberapa activity yang terkait satu sama lainnya, sesuai dengan desain aplikasinya untuk melakukan aktivitas tertentu, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ya, ini masih sama dengan yang kemarin sebenarnya ya. Jadi setiap activity itu punya layout, punya file XML-nya. Jadi setiap activity itu logiknya, layout-nya di dalam XML, gitu ya. Saling berkaitan. Setiap activity pasti punya layout. Biasanya punya pastinya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengimplementasi activity ya? Yang pertama ini sudah kita buat sebenarnya, ya, kita sudah demokan juga. Pertama definisi layout-nya dulu, kita buat tampilannya dulu. Kemudian kita buat kelas Java atau kelas Kotlin dalam hal ini kita ya di folder Java. Kalau layout-nya di folder REST kemarin ya. Kemudian mengkoneksikan antara activity dan layout. Set content view on create ini kalau kita pakai template create new activity blank template ini sudah dibuatkan otomatis ya, sudah ada default ya. Kemudian yang keempat declare activity di Android manifest. Ini juga kalau di Android Studio sudah tuliskan secara otomatis. Keempat-empatnya ini sudah dilakukan secara otomatis kalau kita membuat activity baru menggunakan template. Nah, jadi jangan khawatir, ini keempat poin ini sudah dibantu lah oleh Android Studio. Nah ini juga sudah kemarin ya. Ini adalah potongan kode program yang ada di folder Java, Kotlin-nya. Ini adalah kelas main activity. Ini default-nya kalau kita pakai template, blank template, ini sudah ada, sudah dituliskan, sudah di-generate oleh Android Studio. Ini kelasnya main activity. Kalau ini activity pertama, di default-nya main activity. Kemudian nanti ada override, fun, on create. Nah, ini adalah life cycle-nya. Ketika dia on create, ketika dia dibuat activity ini, dia ngapain? Super on create save instant state. Nah, ini menyimpan state-nya. State itu kondisi saat ini disimpan. Itu ada penyimpanan khusus untuk mengetahui ini sekarang sedang statusnya apa sih? Oh, sedang on create gitu. Maksudnya cuma itu aja. Nah, kemudian metode selanjutnya adalah memanggil view-nya. Nah, ketika on create, kita panggil view. Cari di folder R, ya, REST layout, namanya activity main, XML. Ya, kalau ini print ini tambahan ya, ini tambahan perintah untuk ngetes. Tapi intinya 3 ini, kelasnya main activity, ketika on create, save state-nya, agar kita bisa kembali lagi ke sini, gitu ya. Bisa tahu sekarang statusnya apa sih si
main activity ini. Kemudian panggilkan view-nya, panggilkan layout-nya. View-nya di mana? Di R layout activity. Itu adalah di main activity. Nah, kemudian di manifest ini juga sudah di generate otomatis ya oleh Android Studio. Ya, di sini main activity icon. Jadi nanti ini sudah di-include-kan secara otomatis pada bagian yang ini ya, intent filter ini. Yang terutama di ini. Action, Android Intent Action Main, kemudian kategori yang Android Intent kategori launcher supaya bisa kita start dengan mengklik tombol di launcher Android kita. Ini sudah di-generate otomatis oleh Android Studio. Nah, kemudian ini sudah kita coba sebelumnya. Jadi keterkaitan antara 3 komponen ini, manifest, kemudian main activity.kotlin ya, kemudian layout-nya. Ini layout itu sebagai dipanggil sebagai tampilan activity. Kemudian activity ini dideklarasikan di manifest agar si OS-nya tahu oh activity ini punya berapa aplikasi ini punya berapa activity sih, punya berapa tampilan sih, punya berapa menu sih gitu ya. Nah, karena ini si OS-nya ketika kita install si OS Android-nya tahu. Itu ya. Hubungannya seperti itu. Di manifest ini menuliskan daftar activity yang ada di aplikasi. Kemudian layout ini adalah tampilan dari activity yang bersangkutan, gitu ya. Itu ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian kita beralih ke topik yang disebut dengan intent. Intent, ya. Intents ini karena jamak plural ya. Nah, kata dasarnya intent. Nah, intent itu kalau definisi dari bahasanya, intent itu maksud, tujuan. Gitu ya. Nah, intensi ya punya maksud, punya tujuan. Kalau intens ini berarti banyak maksud, banyak tujuan. Gitu ya. Ya, jamak gitu ya. Nah, kemudian kalau definisi dari Android ya, dari konteks Android, sebuah intent ini adalah mendeskripsikan, intent adalah sebuah deskripsi dari sebuah operasi yang akan dilakukan. Kok susah gitu ya? Apa ini maksudnya? Jadi cara gampangnya, intent ini adalah sarana untuk menjalankan activity yang lain. Itu cara mudahnya. Semoga bisa dipahami. Ya, intent ini adalah sarana yang disediakan oleh sistem operasi Android untuk menjalankan intent yang lain. Intent yang lain, activity yang lain. Intent ini adalah sebuah sarana yang disediakan oleh sistem Android untuk menjalankan activity yang lain. Nah, sebagai contoh, ketika kita buat kemarin ya, kita buat Hello World gitu ya. Defaultnya kan kita di main activity ini, Hello World gitu ya. Dan kita buat tampilannya. Nah, ketika kita pengen berpindah dari Hello World ini, kemudian kita buat satu activity lagi, misalnya login, gitu. Ya. Kita bisa menggunakan intent ini untuk bernavigasi, ya, berpindah antara satu activity ke activity yang lain. Kita bisa menggunakan intent. Gambarnya seperti ini, originator ini tadi misalkan kita ini yang memanggil ya, yang memanggil ini konteksnya di contoh tadi ini adalah Hello World, ya, activity main-nya. Kemudian kita memanggil, men-trigger intent, ya, menggunakan metode intent ini, objek ya, ini sebuah objek. Kemudian si Android sistemnya, SO-nya, operating system Android-nya, dia akan menjalankan intent ini dan melakukan action agar dia memanggil activity yang kita tuju. Ini asalnya menggunakan intent, diserahkan ke Android, di tujuan. Nah, intent itu cara kasarnya seperti itu. Ya. Jadi untuk memanggil activity yang lain. Gitu ya. Itu adalah intent.
Ini apa saja yang bisa dilakukan? Start activity tadi ya. Jadi memulai activity yang baru bisa dengan contohnya di sini button klik, ya, mengeklik sebuah button kita bisa men-trigger activity yang baru. Clicking share open an app dan lalu YouTube post foto, misalkan tadi dari Facebook mau share ke WA itu bisa, itu juga menggunakan intent. Kemudian bisa memulai sebuah service atau layanan. Contohnya memulai atau menginitiate memulai ya, men-trigger download sebuah file dari browser itu bisa juga menggunakan intent. Kemudian deliver broadcast ini biasanya berhubungan dengan sistem ya. Ini contohnya di sini sistem inform everybody that the phone is now charging. Ya, ketika handphonenya di charging, maka misalkan HP kita, aplikasi kita memanfaatkan fitur itu, kalau handphonenya di charging, biasanya kan handphone itu akan menimbulkan sedikit panas, gitu ya. Sedikit panas. Mungkin di aplikasi yang kita buat, ketika handphone pada suhu tertentu, dia akan mengeluarkan peringatan handphone sedang di-charge, harap tidak digunakan berlebihan, misalkan. Gitu. Itu bisa juga menggunakan intent. Jadi mendeliver broadcast. Di broadcast itu kan nyebar, gitu ya. Nyebar broadcast WA, gitu. Nyebar pesan ini juga sama. Broadcast ini membroadcast informasi kalau dalam konteksnya sistem operasi Android. Broadcast. Nah, kemudian intent ini dibagi menjadi dua. Nah, ada implisit dan ada eksplisit. Jadi dari kata-katanya ini kan yang membuat istilah ini kan ya juga memikirkan terminologi atau makna dari kata-kata yang digunakan. Implisit, eksplisit. Implisit itu kalau bahasa Indonesianya itu tersirat, ya. Tersirat. Eksplisit itu tersurat. Implisit itu enggak jelas, gitu ya. Samar-samar, ora cetha, gitu ya. Eksplisit itu dengan lugas, dengan pasti disebutkan. Sama juga di sini, maksudnya dari implisit dan eksplisit di intent ini, yang implisit intent ini adalah intent yang dipanggil atau dibuat tanpa menyebutkan tujuan aktivitinya apa. Tanpa menyebutkan tujuannya dengan jelas. Entah itu activity di program yang sama, entah activity di program yang lain, dia nggak jelas. Jadi implisit ini memanggil intent, tapi action-nya diserahkan ke sistem operasi Android. Contohnya apa? Dial call, map location, atau web page. Jadi misalkan kita dial call ya, dial call itu kan kalau kita punya banyak aplikasi di handphone kita, kan ada untuk yang telepon ya, untuk yang telepon itu bawaannya ada, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada lagi misalnya Google Hangout, ada lagi misalkan Kakotalk dan sebagainya. Itu kan semuanya bisa melakukan panggilan telepon ya. Nah, ketika kita menggunakan implicit intent ini, kita cuma menyatakan, saya mau dial call, saya mau nelpon, nggak disebutkan melalui apa, entah melalui aplikasi telepon bawaan di handphone, atau melalui WhatsApp, atau melalui Hangout, atau melalui Kakao, tidak disebutkan. Nah, nanti akan difasilitasi oleh sistem operasi Android-nya. Nanti biasanya akan muncul pop-up. Lakukan dengan action apa? Nanti ada pilihannya, mau menggunakan aplikasi apa. Map location juga begitu. Kalau kita dari WhatsApp misalnya, chat WhatsApp, kemudian ada link Google Map, gitu ya. Link Google Map. Nah, kalau kita klik link itu, dia akan melakukan ini, implicit intent ini. Implicitnya mau dibuka via browser atau via Google Map atau via aplikasi map yang lain. Akan menawarkan ya. Jadi cirinya itu menggunakan implicit intent itu akan ada penawaran dulu. Penawaran dari sistem operasi. Mau dibuka menggunakan apa gitu. Ya, file juga seperti itu ya. File juga misalnya kita download PDF di WA, kita klik, ya, kalau kita punya beberapa aplikasi yang bisa membuka itu akan ditawarkan dulu. Mau pakai PDF atau pakai Google Chrome atau pakai Google Drive, macam-macam. Itu adalah implicit intent. Implicit intent itu tidak menyebutkan dengan jelas mau dieksekusi menggunakan apa. Gitu.
Kemudian alternatifnya adalah explicit intent. Jadi secara eksplisit, secara lugas, jelas. Ini biasa digunakan untuk membuka activity yang lain di aplikasi yang sama. Misalkan kita tadi ada punya aplikasi edit profil mahasiswa, gitu ya. Terus kemudian kita punya halaman login, register, edit profil. Anggap saja kita main activity-nya adalah halaman login. Nah, ketika kita jalankan aplikasinya, akan muncul halaman login, gitu ya. Nah, tapi kebetulan nih kita belum punya akun nih. Nah, harus kita register dulu, gitu kan. Harus kita register dulu. Nah, berarti kita harus membuat sebuah tombol, jadi untuk mengarahkan ke activity register, mendaftar dulu. Gitu ya. Misalnya sebuah tombol daftar. Klik daftar, dia akan men-trigger explicit intent ini dan mengarahkan ke activity register, misalnya seperti itu. Dan bisa juga untuk menjalankan service atau broadcast sesuai dengan contohnya. Itu ya. Jadi intent ada dua, implicit dan explicit. Implicit itu enggak jelas mau ngapain. Explicit itu sudah dengan jelas saya mau melakukan A dan melemparkan data bla bla bla. Yang perlu Anda perhatikan. Ini penjelasannya tadi ya. Jadi ini contohnya explicit ini start a specific activity. Ya, jadi activity yang dituju itu sudah jelas. Kalau implicit intent, dia menanyakan ke sistem, ke Android-nya, ada nggak sih yang bisa melakukan action ini? Gitu. Misalkan membuka file atau membuka link, gitu ya. Dia menyerahkan pada OS-nya. Gitu. Nah, kemudian kita mulai dari eksplisit dulu ya. Ini gambarannya sudah saya jelaskan. Jadi ini gambaran ini. Misalnya kita tadi di halaman login, ini activity A halaman login. Tapi kita mau mengarahkan ke activity B, yaitu apa tadi register. Ya. Maka si activity A ini akan menjalankan intent. Ya, intentnya ditujukan ke sistem operasi Android. Kemudian Android-nya akan menjalankan activity B, ya, on create. Ya, jadi ini halaman awalnya, ini halaman tujuannya, activity tujuan. Ya. Ya, cara kerjanya. Jadi kesemuanya baik itu eksplisit maupun implisit akan melewati OS Android dulu. Itu ya. Itu ya. Jadi gambarannya nih activity A, main activity, tempat asalnya kita, ya, activity asalnya. Kemudian start activity, ini ada parameternya, ini nanti parameternya tujuan, nama activity B-nya apa. Nah, setelah di start, dia akan membuat sebuah objek intent, diserahkan ke OS Android, kemudian diteruskan ke activity B untuk dijalankan. Seperti itu. Ini eksplisitnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya, contoh codingannya. Ini yang eksplisit dulu. Jadi ini dengan jelas menyebutkan tujuannya mau kemana. Nah, kalau Anda lihat di sini dari codingannya, di sini ada button eksplisit. Ini adalah sebuah button, ya, sebuah view button. Ya. Di layoutnya ada sebuah tombol begitu. Ya, diberikan ID atau alias button eksplisit, namanya ini, nama buttonnya. Kemudian dijalankan set on click listener. Ini adalah sebuah event listener ya. Jadi ketika button ini diklik, button eksplisit ini diklik, dia akan mengerjakan apapun yang ada di bracket ini. Ya. Ketika button eksplisitnya diklik, ya, dia melakukan ini. Ya. Nah, dia melakukan apa? Nah, di sini dia akan kita akan membuat sebuah intent. Ya. Kita deklarasikan dulu intentnya, sebuah variabel intent. Kemudian kita membuat objek intent ya, dengan memanggil kelasnya intent. Nah, ada dua parameter di sini. Ya. Pertama adalah asalnya, asal atau yang memanggil, yaitu this at main activity. Ini asal, jadi kita ada di sini sekarang. Ya. Posisinya dari activity ini yang sekarang kita berada dalam hal ini this at main activity. Koma, parameter kedua adalah tujuannya kemana. Ya.
Ini namanya second activity, kebetulan namanya. Ini tergantung Anda menamakannya apa, apakah register activity atau apa, gitu ya. Kemudian dia diberi titik 2 kelas Java. Ini untuk pemrograman aja biar jelas ya. Ini yang pertama itu adalah asal activity-nya yang kita berada sekarang, koma yang kedua adalah tujuannya kemana. Gitu ya. Setelah itu kan ini si intent ini jadi sebuah objek, ya. Baru kita start activity intent. Ini intent ini dengan memasukkan objeknya. Maka ya, seharusnya kalau nggak error ya, dia akan beralih ke second activity. Apapun yang kita punya di situ, dia akan beralih ke situ. Itu ya. Itu adalah contoh penerapan explicit intent. Nah, kemudian ini contoh penerapan implicit intent. Nah, kasusnya dalam hal ini kita membuka sebuah link. Ya. Ini ada https facebook.com, linknya itu. Sama tadi, untuk men-triggernya kita punya sebuah button. Ketika dia diklik, melakukan sesuatu. Nah, di sini kita deklarasikan kita punya URL, ya, kita mengakses facebook.com misalkan. Kemudian kita buat juga objek intentnya, nah, tapi ini beda. Intent sama, kemudian parameternya ini cuma satu, intent.actionView. Ya. Nah, ini adalah intent filter. Nah, kalau tadi bedanya ya, kalau ini yang eksplisit tadi, intent asal tujuan. Gitu ya. Kalau implisit, intent parameternya intent dot sebuah filter. Gitu ya. Dalam hal ini adalah action view. Ya. Action view ini nanti akan memunculkan sebuah pop-up yang digunakan untuk memilih apa yang namanya action yang akan kita lakukan. Nah, kalau dalam hal ini konteksnya, ketika kita memasukkan sebuah URL, maka action view-nya nanti akan muncul pilihan aplikasi yang bisa membuka URL. Browser, ya misalnya kita punya beberapa browser, ya browser bawaan, kemudian Google Chrome, ada Firefox dan sebagainya akan memunculkan pilihan itu. Ya, kemudian ini i.datanya. Jadi di objek i-nya kita masukkan data yaitu URL yang sudah di-parsing, URL-nya kita masukkan sini. Baru kita start activity dari i-nya. Ya, kita buat objek, kita masukkan intent filternya. Nah, ini pilihannya ada banyak ya. Ini ada intent.action view-nya ini opsinya ada banyak nanti. Ya, ini salah satu contohnya adalah action view, menampilkan pilihan aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuka URL. Kemudian kita tambahkan di objek i-nya ini kita tambahkan datanya yaitu URL yang sudah diparsing, URI parse URL, baru kita start activity dari objek intentnya. Dia akan menampilkan sebuah pop-up dan di situ ada pilihan untuk membuka aplikasinya mau menggunakan apa. Nah, ini browser. Strukturnya ini penjelasan dari tadi. Intent filter ini yang saya poinkan ini yang ini ya. Intent filternya yang ini. Intent dot bla 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 ini. Ini banyaknya ada banyak jenisnya. 6 poin ini action. Ya, actionnya apa saja? A string that specifies the genetic action to perform, such as action view, action edit, action map, dan sebagainya. Ini banyaknya jenisnya ada banyak sekali. Nanti bisa Anda baca-baca di dokumentasi. Ya. Kemudian kategori launcher ini nanti hubungannya dengan launcher. Nah, kemudian data, kalau data ini data yang disertakan ke saat kita melakukan action view. Ini penjelasan untuk explicit intent ya. Ya, itu bedanya ini. Yang perlu Anda perhatikan, explicit kita tuliskan asal dan tujuan. Kalau implicit kita masukkan intent filternya. Dan filter beserta data yang kita sertakan di situ. Itu ya. Itu ya. Jadi ada dua itu. Implicit itu enggak jelas
mau ngapain, diserahkan ke OS, manut dengan Android-nya, sistem operasi Android. Explicit kita sudah tahu tujuannya kemana. Gitu. Kemudian ini ada satu lagi tambahan di intent, yaitu send and retrieve data. Jadi kita bisa melewatkan parameter, melewatkan data, ya, antara satu activity dengan activity yang lain menggunakan intent. Ya, jadi ini ada dua jenis, ya. Ada namanya data dan satu lagi extra. Data ini biasanya URI, tadi kayak di implicit, ya. Kemudian extra ini adalah semacam array, ya. Jadi data ini text string bisa, extra ini adalah array data. Ya, jadi sini send and retrieving data ini teksnya seperti ini. Pada bagian yang mengirim, ya, activity yang memanggil intent. Jadi kita buat intent objeknya dulu sama kayak tadi, atau extras, ya, ke intent itu baru kita start activity. Ya. Contohnya tadi di implicit intent tadi, kita membuka sebuah browser, tapi kita sertakan dulu datanya. Gitu ya. Kemudian di bagian kedua, yang menerima data, kita ambil dulu intent objeknya, ya. Kemudian dari intent objek tersebut kita ambil datanya dari extras, dari data or extras. Ada contoh codingnya di sini. Nah, ini yang mengirim data, ya. Ini kita menggunakan apa ini? Implicit atau explicit? Kalau Anda lihat di sini, ya, siapa yang bisa menjawab coba? Explicit, ya, betul. Di sini ada asalnya dan ada tujuannya. Itu berarti eksplisit. Caranya menambahkan data gimana? Jadi ini sama, ya. Ada button namanya button data. Ya. Ketika dia diklik, kita lakukan explicit content dari main activity, kita arahkan ke second activity dengan menambahkan data. Put extra itu berarti menggunakan array. Array itu isinya gabungan antara key dan value. Nah, key-nya ini var data, value-nya UDY Wowang. Ya, ini put extra. Jadi nanti sudah masuk ke intent-nya, baru kita start activity intent. Ini, ya, ini objeknya. Itu bagian yang mengirim. Kemudian bagian yang menerima, nah ini sudah sampai di second activity, gitu ya. Jadi activity tujuannya di sini sama, yang lainnya on create sama, content view sama. Nah, tapi kita ambil intent-nya dulu. Intent adalah intent, ya. Kemudian dari intent-nya ini kita mengambil data, kita masukkan ke variabel yang baru, ya. Var intent sama dengan intent yang ini diambil dari yang dikirimkan, ya. Kemudian ambil get string extra. Ini metode untuk mengambil data ekstranya. Get string extra, kemudian nama key-nya apa? Kalau tadi var data, ya, harus ini yang kita kirimkan, var datanya. Misalkan ini namanya ABC, ya kita di sini juga name-nya ABC. Kemudian untuk mengambil teksnya, ya, teksnya .text sama dengan var intent. Gitu, ya. Itu nanti akan muncul teksnya ini. Gitu, ya. Jadi ini kalau mengirim put extra, kalau mengambil get string extra, ya, itu ya, ini di intent atau activity tujuan. Ya, nanti Anda bisa coba-coba, bisa baca-baca, coba-coba di coding, ya, di Android Studio. Nah, kemudian di sini kita sudah ini tadi, ya. Jadi untuk mengirimkan data ini tadi, ya, put extra, kemudian get string extra. Nah, kemudian kita beralih ke ini sedikit tambahan, yaitu tentang navigasi, ya. Ada dua cara untuk navigasi. Yang pertama adalah activity stack, di mana navigasi ini kita menggunakan tombol back, ya,
untuk kembali kita menggunakan tombol back yang ada di navbar Android-nya, di OS-nya. Di bagian bawah itu, kalau Anda mengaktifkan ada tombol bundar untuk home, tombol kotak untuk ration up, tombol segitiga ke kanan untuk back gitu ya. Kita menggunakan tombol yang back itu. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan tombol back ini, kita menggunakan yang namanya activity stack. Cara kerjanya seperti apa? Jadi setiap kali kita membuka activity, ya, kemudian kita beralih ke activity yang lain, gitu ya, menggunakan intent tadi contohnya, maka activity yang sebelumnya itu akan disimpan di activity stack. Anda bayangkan seperti apa ya, tempat penyimpanan seperti apa ya, seperti lubang gitu ya, seperti kolom lubang itu, maka activity yang paling pertama akan diletakkan di paling bawah. Ketika beralih ke activity yang baru ya, kalau beralih lagi maka yang sebelumnya tampil akan ditumbuk ke atasnya. Nah, ketika kita menekan tombol back ini, maka dari tumpukan activity tadi yang paling atas akan ditampilkan kembali, dipanggil kembali. Kita pencet back lagi, yang tampil akan hilang, kemudian yang tadi ditumpukan tadi yang paling atas ditampilkan kembali. Begitu seterusnya sampai habis. Nah, itu namanya activity stack. Itu menggunakan back button itu ya. Secara bisa dibayangkan kita mempunyai tumpukan activity gitu ya. Jadi yang pertama tampil tab situ, ketika kita buka activity yang baru, yang pertama tadi akan ditumpuk di paling bawah. Nah, kita buka lagi yang sebelumnya tampil ditumpuk di atas. Seperti itu terus. Ketika kita pencet tombol back, maka yang ditumpukan paling atas akan dikembalikan, ditampilkan lagi. Back lagi, yang paling atas lagi dari tumpukan itu ditampilkan lagi. Begitu terus sampai tumpukannya habis. Gitu ya. Itu activity stack. Stack itu tumpukan. Ya, itu saya harap bisa dibayangkan ya. Ditumpuk pertumpuk, nanti yang tumpukan paling atas kan otomatis yang paling baru. Gitu ya. Yang paling bawah kan yang paling lama. Gitu ya. Namanya activity stack. Nah, kemudian ini ya, forms of navigation, ini tadi teknisnya temporal or back navigation, provide the advanced back button. Nah, ini back stack. Nah, ini pakai tombol back. Ini tombol back ini yang pakai ini tadi. Ya, ini ya. Yang saya jelaskan tadi. Ya, kemudian yang metode kedua kita menggunakan ancestral or up navigation. Nah, ini biasanya ada di aplikasi di bagian atas. Kalau Anda misalkan buka WhatsApp, yang ada di hijau-hijaunya itu ada tombol back-nya ya. Itu cara kerjanya berbeda antara tombol back dan tombol panah kiri di atas itu cara kerjanya berbeda. Kalau tombol back ini tadi pakai activity stack, kalau tombol back yang di atas ini menggunakan Android manifest. Ya, parent-child relationship. Ya. Contohnya enggak? Ini ada contohnya. Nah, ini back navigation, ini tadi activity stack. Nah, kemudian tadi sudah jelaskan ya, ini kita beralih ke yang menggunakan Android manifest. Kalau yang ini tadi menggunakan activity stack, tumpukan tadi, bisa Anda bayangkan. Kalau tombol back ini kita mendeklarasikannya di manifest, ya, up navigation. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita membuat aplikasi ya. Jadi ini contohnya WhatsApp ya. Jadi ketika kita membuka halaman chat, gitu ya, akan muncul tombol chat. Ya, ketika kita pencet satu percakapan, gitu ya, percakapan, dia akan membuka aktiviti yang baru ya, betul ya. Jadi aktiviti chat namanya. Nah, ketika si activity chat ini dimasukkan ke dalam manifest, gitu ya, jadi ada misalkan name-nya di sini Android name titik, misalkan ini contohnya tadi direct chat DM, ya, direct message ya, DM gitu kan. Kemudian di bawahnya juga dituliskan Android parent activity main activity. Nah, ketika kita pencet tombol back di atas itu, maka dia dari posisi yang sekarang, yaitu yang di atas, kalau kita pencet back, maka dia akan beralih ke parent-nya, itu main activity-nya apa. Sesuai dengan
parent-nya apa gitu ya. Ini aktiviti kita yang sekarang, parent-nya apa. Kita klik tombol back, yaitu dia mengarah ke parent-nya. Gitu ya. Kita ya, jadi kalau pakai manifest ini kita bisa tentukan yang parent-nya yang mana, tidak tergantung dengan tumpukan aktiviti yang kita buka ya. Tapi parent-nya yang mana, itu bisa kita lakukan. Nah, ini nanti ada beberapa variasi. Jadi agar kita bisa lebih mengatur kalau di tombol back itu keluarnya yang mana, kita lebih mudah mengaturnya di menggunakan app navigation. Itu ya. Jadi yang atas ini adalah nama activity kita yang sekarang. Kemudian kita tentukan parent activity-nya siapa, orang tuanya siapa. Agar di back dia akan lari ke orang tuanya, gitu ya, parent-nya. Ya, main activity. Kita tuliskan saja nama activity-nya apa. Gitu. Ya. Jadi saya garis bawahi tadi ya. Jadi tombol back yang ada di navigasi Android, dia menggunakan namanya activity stack, ya bertumpuk. Ya. Anda bayangkan sebuah kolom, sebuah lubang, kita tumpuk aktivitinya di situ. Ya. Kalau kita pencet back, maka aktiviti yang paling atas akan dikembalikan, ditampilkan kembali. Kalau pakai app navigation ini, yang tombol back yang di atas, ya, di aplikasi, per aplikasi, dia tergantung dengan susunan yang berada di manifest. Ya. Jadi kita tentukan aktivitinya apa, parent-nya siapa. Ketika kita pencet tombol back, dia akan kembali ke parent-nya dia, yang kita tuliskan di sini. Seperti itu. Dan sudah habis. Itu ya, saya harap bisa dipahami. Monggo kalau ada pertanyaan dulu. Pak, Silakan mau kalau ada. tanya Monggo. yang bagian sending tadi, Pak. Bagian Yang send data. send data. Kalau Nah, kalau misalkan multiple data yang mau dikirim gimana? gimana? Kalau multiple data yang mau dikirimkan itu kan cuma satu data, jadi name-nya per data, value-nya OTY wow banget. Oke. Kalau misalkan ada beberapa data yang mau dikirim, Anda bisa kirimkan dalam bentuk array. oh array, jadi kayak JSON gitu ya, Pak? Nah, ya jadi dibuat array-nya dulu, array-nya diisi, baru array-nya dimasukkan ke put extract. Untuk penulisannya sama apa beda? Penulisannya agak beda, Mas. Nanti silakan dicari ya. Saya agak lupa teknisnya. Jadi ini kan Java ya. Jadi membuat array dalam bentuk Java atau Kotlin, array Kotlin. Nah, kan dideklarasikan dulu file array apa namanya, diisi datanya, itu kan. Diisi datanya, kemudian array-nya itu nanti dilemparkan ke sini, put extra. Gitu. Terima kasih, Pak. Udah ya, Mas ya? Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin yang lain? Monggo kalau ada pertanyaan. Ya. Jadi sambil saya recap kembali, apa yang kita pelajari hari ini adalah satu, kita tadi belajar activity ya. Activity itu apa? Konsepnya lebih dalam, yaitu sebuah sarana yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan user, itu namanya activity. Ya, kemudian ada lagi tadi intent, ya. Intent itu untuk berpindah dari satu activity ke activity yang lain. Ada dua tadi jenisnya, implicit dan explicit. Ya. Kemudian kita juga bisa melewatkan data melalui intent, gitu ya. Jadi misalkan kita mau melemparkan data dari activity satu yang lain, kita bisa menggunakan via intent itu. Kemudian untuk navigasi di sini juga ada dua cara, ada activity stack dan ada app navigation. Itu ya, ada dua jenis. Itu adalah recap dari materi hari ini.
Oke, untuk tugas nanti akan saya posting di e-learning, ya. Dan saya minta tolong juga untuk tugas yang kemarin diposting ulang saja, ya, biar nggak hilang. Karena saya tidak bisa lagi mengakses classroom-nya, sama sekali sudah diblokir ya, saya tidak bisa diizinkan masuk. Kalau yang di praktikum, ada nggak nih yang saya praktikum dengan saya? Di tar praktek kayaknya. Itu karena saya sudah ada Mas Alfian, Mas Alnya masih bisa mengakses, jadi relatif aman. Walaupun saya tidak bisa mengakses, nanti kan bisa minta tolong Mas Al, gitu ya. Tapi untuk yang teori ini, karena teacher-nya cuma saya sendiri, dan saya tidak bisa masuk, ya semua datanya akan saya tidak bisa baca. Saya minta tolong nanti diposting ulang di tempat e-learning, ya, di tugas assignment yang sudah nanti saya siapkan. Itu ya. Itu. Nih, sebelum saya tutup, monggo kalau ada pertanyaan. Untuk pengumpulan tugasnya berapa lama? Yang ini, yang sekarang? Yang baru, Pak. Yang baru cukup lama ya, 2 atau 3 hari. Tugasnya gampang kok, Mas. Jadi jangan khawatir. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tugasnya itu gampang. Kalau Anda mau niat mengerjakan sekarang, mungkin 5-10 menit sebenarnya sudah jadi. Ya. Jadi saya rasa tidak masalah. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan yang belum presensi ya. Kode ininya apa? Kode presensinya silakan di-share di grup WA, boleh. Siapa tahu tadi ada yang ketinggalan ya teman-teman. Kemudian nanti silakan ditunggu di e-learning. Mungkin malam saya uploadnya materi dan tugasnya. Terima kasih sudah hadir di Zoom sore ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, monggo boleh meninggalkan.